Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Beriman, balik lagi kita ke dalam ngopi yuk, ngobrol seputar permasalahan Islam ya. Bersama saya di sini ada Dani dan di samping saya ada Bung Zafran. Yoi. Lalu ada Bung Mardi. Assalamualaikum. Dan satu lagi Ustadz Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue doang nggak pakai salam lah ya. Nah, jadi gimana Fran mengenai kegalauan lo nih sebelum kita masuk Ustadz gimana nih? Aing Lo kan doi. ada satu kegalauan. Cobalah. Ceritanya Bang Japran sekarang lagi galau nih. Kita ceritakan. gue Coba ini. gue terus gue tuh pokoknya bagian bahan-bahan ginian gue ya. Gue pada dulu tat bahas ini ya, tapi lemparnya ujung gue lagi dong. Iya dong. Dede, Coba ceritakan poinnya adalah kegalauan lu gimana? enggak galau, cuman pertanyaan. Jadi gini Tat, kita banyak dekat dengan wanita, kita dekat sama kita. anjay. Iya kali kita. Coba digarisin Iya. kita. Gue itu banyak dengan beberapa wanita. Dan kita lebih banyak lagi. Iya, ingat Gua Ustaz, pengen tolong. boleh nggak sih enggak ya? Ingat Cut. ya, ingat. Dah, cukup gua aja ya. Jadi sekian banyak teman wanita nih. Nah, Sekian banyak teman wanita itu kan. Naksir A, B dan C. Ini ciri-cirinya kita. Ciri-cirinya mereka itu adalah jodoh kita tuh apa Tat? Pertama, itu kan. Ciri-ciri jodoh itu seperti apa? Yang kedua, apakah setelah menikah itu sudah dianggap jodoh ataukah jodoh itu hanya sampai mati doang? Itu. Nah, yang ketiganya terakhir adalah Banyak ya? banyak dong. Waduh. Ini kan nggak dikasih bahannya begini. Yang ketiga adalah kalau misalnya bercerai, apakah itu emang jodoh dari awal atau bagaimana Tat? Itu. Oke, monggo Tat, silakan. Kok mirip kebab nikah ya? Oh, salah ya? Salah nggak apa-apa. Ya Tat, silakan Tat. gimana ya? Ya. Saya mau nanggepin bingung. Soalnya kalau Bang Japran enak deket banyak cewek. Kalau saya satu pun cewek nggak ada yang mau saya deketin. Ada Bang, belum ketemu aja. Iya, amin. Sabar aja. Kan Sabar, Allah Bang. mengatakan wa ma khalaqnakum azwaja, dan aku telah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Oh. Nah, kalau saya nggak ada pasangannya gimana? Ada, Paling nggak ada. nanti di akhirat sana ada pasangannya. Sabar Sabar adalah aja. kunci. Salam. Ya. Ente pengen harus ya. yakin dulu bro. Oh iya, yakin dulu bahwa Allah sudah menciptakan pasangan saya gitu. Pasangan. Masalah proses ketemu ya di mana dan kapan ya itu serahkan pada Allah. Jangan Oh iya, kita betul. buru-buru. Betul. Nah sebelum kita jawab nih, Nah. udah ada yang pernah dapetin jodoh kan? Mama tuh bola. Kenapa gue ya? Kan udah gue bilang. Kan dia juga udah kan jodoh gitu loh. Kan Kenapa udah- lempar ke gue gitu? Udah gue bilang, lu nyela gue Salah tetapnya gua. balik ke lu. Udah tenang. Salah teman-teman gue gitu. Enggak, udah salah. Lu salah masukin gue ke sini. Tat, lanjut Tat. Udah nggak ada yang menyalahkan gitu ya. Nah kalau misalnya Dani sendiri gitu ya, Dani kan udah boleh dibilang kan udah nikah lah ya. Proses meyakinkan diri bahwa itu adalah jodoh Dani itu gimana? Kalau akhirnya wah kayaknya Ambu adalah jodoh gue gitu. Kenapa nyebut merek ya? Kan bukan nama lu, Oh, bukan iya sih, nama. iya. Betul. Kalau misalkan meyakinkan gimana ya? Meyakinkan jodoh ketemu apa namanya kita berkomunikasi nyambung, Hmm. masuk ya udah gitu. Dan ya kalau misalkan jodoh nggak jodoh ya pasti kan udah Allah takdirkan gitu kan. Hmm. Nah ternyata bisa lanjut ya udah. Hmm. Jadi hanya sebatas ya itu mungkin penjelasan gitu. Kalau dari gue gitu Tat maksudnya. Menentukan bahwa dia adalah jodoh yang bener itu Ketika diajak serius mau gitu. hanya itu aja Mungkin hanya sebatas itu kali ya. gitu ya. Salah nih janjiannya. Enggak salah. Nggak mukanya agak mencurigakan. Ini kayak mau ngejebak. Kayaknya ngejebak. enggak, lu tuh kayak seakan-akan yang penting mau ya udah. Bukan gitu juga, Japra. Murmer. Lu mau ayu. Ini channel dakwah sih ya. Kalau enggak mah kita udah beri. Sing sabar. Ya lu masih ada 1 semester loh. Iya. Baik ya. Ini kan kecenderungan dari
anak muda sekarang lah ya, atau kebanyakan orang-orang mencari pilihan ya buat menjadi pasangan hidupnya atau mencari jodohnya gitu. Sekarang banyak nih, ada orang yang ya itulah yang istilah sekarang tuh berpacaran gitu. Nah sebetulnya kriteria apa yang membuat kita itu semua bisa menentukan oh ini adalah pilihan gue. Ya. Kalau kita nggak punya kriteria itu, ya gimana kita bisa mengatakan bahwa itulah pilihan gue yang tepat. Jadi kita harus menentukan kriteria dulu nih. Ya, nah sekarang sebelum dijawab kriteria berdasarkan agama, berdasarkan Islam, kalau misalnya gue kembalikan dulu kepada masing-masing gimana? Gitu ya. Maksudnya apa nih? Ya, dilempar lagi kriterianya Mardi seperti apa, Jafran seperti apa, kan gitu lebih enak ya. Iya sih. Nah, lo mau disebut lagi? Jangan. Nggak, gue ngeri jebakan. Nggak nih jebakan. Gue udah tahu. Tapi pernah dong waktu sebelum menikah. Pada nih kan pasti punya juga dong kriteria gitu. Kenapa nyerang Ya. gue semua? Enggak. Coba deh, Enggak, Bang Mardi dulu deh, Bang Mardi. Yang kriteria Bang Mardi. Meskipun katanya nggak ada cewek yang dekat gitu kan, Bang Mardi kan. Tapi paling nggak kan Bang Mardi punya kriteria. Betul. Nah, Coba dulu, Bang. gimana Bang Mardi? Ya. Kalau nggak Ya. bisa push up. Ini acara udah kayak Raja Masker. Iya pasti ya cantik lah. Terus smart, baik, ya solehah lah. Yang paling utama ya solehah gitu. Terus nyaman diajak komunikasi, ngobrol gitu. Terus bisa saling mengingatkan ketika salah. Ya banyak kriterianya sih, nggak bisa habis. Iya. Banyak ya. Iya banyak ya. Sekalinya nemu ntar dianya nggak mau sama saya, repot kan. Jangan pasrah dulu, Bang. Oh, Kayaknya iya. desperate banget. Bang, punya Fran, Fran. Ya, kalau gue sih simple, nggak malu-maluin ke kondangan. Pertama, karena gini. Kondangan ada. Enggak, iya seriusan. Maksudnya gini, cantik itu belum tentu bisa diajak ke kondangan. Dari segi attitude, outfit, terus lagi tata cara dia berbicara, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi seperti gue bilang etika lah ya, etika, karena gue megang etika banget nih. Yang ketiga adalah sayang emak sama sayang anak, udah sebatas itu. Sayang emak, sayang anak. Berarti lu udah punya anak. Nantinya, karena ada beberapa karena ada beberapa teman gue tuh yang udah menikah tapi dia nggak terlalu, keibuannya tuh nggak ada. Terlalu cuek lah ya. Iya, keibuannya nggak ada gitu. Itu sesimpel itu. Nah, simpel itu. Itu gimana Tat? Ya, gimana Dani? Ya. Tetep lo gue loh. Lu kan senior. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya Allah, masya Allah, masya Allah. Kalau gue sih gini ya, kriteria gue tipikal orang yang suka mukanya itu manis, bukan cantik. Manis, mengemaskan. Kalau fisik ya, kalau kita bicara fisik Iya, nih, iya. cowok kan visual kan. Yoi. Oh, kamu ayo lu. Enggak jadi. Nggak munafik dong, ya cowok Iya, visual lah. iya. Ya seperti itu. Mau itu kurus, mau itu berisi gitu kan. Itu sih ya itu nomor 2-nya. Yang penting kalau fisik seperti itu dan lebih utamanya lagi ketika berbicara nyambung. Itu yang paling penting. Nyambung dan bikin nyaman. Iya, kalau misalnya ngobrol Itu gue ngambil perkataan seseorang sih. Yang Iya. penting nyaman. Udah ya, udah. udah tolong. Udah itu aja Tat. Ada yang mau saling ini nggak? Enggak deh, Stan. Tapi emang basicnya ya tujuan semua orang kan nyaman dulu kan. Kenyamanan. Pasti nyaman. Kenyamanan. Itu udah pasti otomatis lah. Lo nggak bisa tiba-tiba ngelihat orang wah cakep nih, tapi dia nggak Ajar nyaman. gitu Nggak ya. mungkin. Nanti nyaman dulu, kecuali duitnya pas. Iya dong. Iya. Realita dunia Bisa, sekarang. bisa. Kalau zaman sekarang gitu sih. Baik ya. Sebetulnya kan hal-hal yang kayak gini tuh udah sering banget ya di Kupas ya, bahkan kita sering dengar ya, dalam kajian-kajian yang sering disampaikan para ustadz-ustadz gitu ya. Tapi kita coba kembali refresh ya dengan santai di sini ya. Kan sebetulnya ada sering banget pasti kita mendengar ada 4 kategori wanita yang memang boleh kita nikahi dengan 4 alasan tersebut. Yang pertama tadi masalah fisiknya. Ya mau cewek
mau cowok pasti lihat Fisik, fisiknya dulu. fisik. Ya, view-nya dulu kan. Dan yang pasti lawan jenis ya Tat ya. Iya. Ada. Itu yang paling penting sih. Kita lagi ngomongin azwaja berpasang-pasang. Sudah. Oh, berpasang-pasang. Ya, Sudah. Kalau misalnya kita lagi ngomongin mur sama baut, kalau baut sama baut bukan pasangan. Oh, iya. Sudah, tolong. Sudah. Ya, yang pertama fisiknya atau kecantikannya. Iya dong. Ya, ini kan Saya jelek pengen memperbaiki keturunan. Oh iya kan, betul, jadi kan betul. berarti kasihan. Brofis dulu gitu. Yang kedua, ada yang menikahi karena hartanya. Harta. Harta. Ya. Yang ketiga adalah menikahi karena keturunannya. Jadi karena dia adalah silsilahnya baik, keturunannya baik, dia orang baik segala macam ya. Nah, yang keempat adalah karena agamanya. Kemudian kata Rasulullah, yang mana yang paling baik, maka pilihlah karena agamanya. Gitu. Berarti kalau nggak jadi deh. Nggak jadi deh. Ya deh nggak jadi deh. Nggak jadi. Kenapa? Kalau apa? Iya udahlah. Takut nggak Ngeri ya, sensor. ngeri. Ya, karena idealnya kan ketika dia punya kecantikan, ya seperti Bang Japran bilang tadi, kita punya kebanggaan ya supaya nggak malu-malu diajak ke kondangan. Betul. Itu alasannya nggak banget. Cuman mau sampai kapan sahabatku? Gitu. Berapa lama yang disebut kecantikan itu kan bertahan? Gitu. Betul. Jadi lo ribut-ribut berantem rebutan cewek atau rebutan cowok karena gantengnya atau karena cantiknya, padahal yang diributin hanya sifatnya ya paling casing doang. berapa lama gitu ya. Begitu nanti udah ke gesek-gesek, kebentur-bentur, lecet juga tuh casing gitu kan. Iya. Casing lo. Iya. Tapi boleh kan Ustaz? Boleh. Ya. Makanya tadi yang ditegaskan kan kata Rasulullah, yang paling bagus adalah karena agama. Karena hartanya juga begitu. Ya. Hartanya boleh nggak? Boleh. Siapa sih yang nggak senang ketika kita dapat pasangan hidup yang mempunyai kemampuan ekonomi di atas rata-rata, gitu. Tapi kan apa ia bisa menjamin seumur hidup dia akan terus posisi seperti di itu? atas gitu ya. Terus apakah dengan hartanya dia bisa menjamin kehidupan kita di dunia dan akhirat? Kan paling penting itu. Betul. Ya, ketika kita nggak dididik secara baik sama seorang suami, atau kita punya istri yang nggak bisa dididik, ya, meskipun dia banyak hartanya, nggak mau nurutin kita, apa bahagianya? Gitu kan. Kemudian ada lagi yang karena keturunannya. Ya. Keturunannya baik. Terus silsilahnya lah ya. silsilahnya bersih gitu ya. Tapi terkadang nyampe di sekarang tuh jadi nggak bersih silsilahnya. Ya kan udah kesini ajaran yang emaknya udah mulai modern ya jadi sih. Ya. Akhirnya nggak menjamin Betul. ya bahwa orang yang turunannya baik akan menjadi baik juga. Betul. Ya. Sebab iman itu tidak diwarisi. Betul. Gitu. Betul. Bapaknya guru Konglomerat. kiai gitu ya. Kiai. Anaknya ada yang belangsak banyak. Banyak. Makanya Rasulullah bilang pilihlah karena agamanya yang terakhir. Betul. Ya. Karena dengan agamanya mudah-mudahan dia bisa berintrospeksi diri buat diri dia sendiri. Yang pertama, bagaimana dia untuk bisa tampil cantik, karena itu adalah perintah agama. Oke. Ya. Tampil cantik perintah agama. Iya. Ya, tampil cantik dalam artian gini. Kita laki-laki tampil good looking itu perintah agama loh. Tahu dia arahnya kemana udah. Zip. Ya, tolong. Mau diperpanjang atau Enggak, skip dulu? enggak. Lanjut aja dulu. Ya. Untuk kita tampil rapi, datang ke masjid dengan menggunakan pakaian yang terbaik, itu adalah perintah agama. Ya iya, masa ke masjid compang-camping Tat. Ya, apalagi kita datang sebagai seorang muslim menunjukkan hidup kita itu kelihatan nggak susah, itu kan enak gitu ya. Karena muslim yang baik adalah yang saudaranya selamat dari mulut dia dan fisik dia gitu. Fisik dia ini bisa jadi dari perbuatan tangan dia atau dari ya termasuk Perilaku mungkin lah ya. perilaku kita Perilaku atau kita. penampilan kita juga barangkali begitu ya. Fisik ya. Ya, ketika kita selalu tampil kelihatan susah gitu kan, sahabat kita juga nggak enak ngeliatnya. Gitu Iya. ya. Nah, ketika agama juga mengajarkan bahwa kita itu harus menjadi orang yang pandai berzakat. Orang yang zakat orang punya duit nggak? Iya. Punya. Iya. Artinya kita harus punya harta nggak? Iya. Punya. Ya, artinya kalau pasangan hidup yang sadar dengan agama,
dia akan membuat kita jadi semangat mencari harta juga, nggak melupakan dunia gitu ya. Ya. Kemudian ketika kita bicara masalah keturunan dan harapan kita tentang keturunan kita, orang yang ngerti agama pasti dia akan punya tanggung jawab untuk mendidik keturunannya untuk menjadi lebih baik. Betul, Ya. betul. Minimal dia memperbaiki diri dia sendiri untuk menjadi seorang pendidik dalam rumahnya untuk menjadi lebih baik, gitu kan? Ya. Jadi kita mau pilih yang mana nih? Yang sudah ada hartanya kemudian kita nggak tahu kedepannya seperti apa, atau orang yang punya agama tapi ayo kita sama-sama cari harta. Kan lebih enak gitu kan? Jadi orang yang mau berjuang nih. Diajak berjuang dari nol gitu ya, kurang lebih. Tapi ya. aneh pernah, takut salah sih sebenarnya, cuman pernah mendengar mungkin ceramah, carilah pasangan yang mampu, mohon maaf nih sebelumnya, yang mampu memuaskan syahwatmu. Baik. Itu bisa termasuk kriterianya nggak, Tat? Iya. Apakah cuman kayaknya nggak bener nih, atau emang seharusnya seperti itu? Hubungan laki-laki dengan perempuan itu kan di dalam Al-Quran digambarkan seperti sebuah ladang. Jadi masuklah ke dalam ladangmu dari manapun yang kamu sukai. Ya. Oke. Tapi ada aturan main dalam Islam. Ya, ketika artinya apa? Arti ketika hubungan suami istri ya dalam hubungan yang seperti yang disebutkan tadi, ya, ada kebebasan loh untuk mencapai suatu tingkat kesenangan tersendiri, tapi ada tata cara yang akan dipertegas lagi. Ya, dalam Islam yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Gitu ya. Itu nanti babnya khusus ya, Bang. Ya. Yang penting saya ngasih tahu bahwa itu diperbolehkan. Itu aja dulu. Ya. Nah, kenapa ngelirik gue? setelah kita tahu nih ya, Setelah kita tahu bahwa ada 4 kriteria utama tadi, kemudian kita ngambil yang terakhir, yang keempat tadi, yaitu karena agamanya tadi. Terus kira-kira dalam kita menilai boleh nggak sih kita mengambil kriteria-kriteria lain yang menjadi patokan kita? Ya. Boleh aja. Gitu. Kalau beberapa yang saya rangkum tadi ya, yang pertama tuh kalau memang dia jodoh kita. Ya, ini udah bicara masalah jodoh nih. Kalau tadi kan kriteria memilih jodoh nih. Nah, sekarang kalau misalnya udah mendekati dengan proses, saya mau berproses nih. Ya, mudah-mudahan sih prosesnya dengan proses yang baik ya. Amin. Ya, dipertemukan, kemudian ada diskusi dan lain sebagainya. Ya, ketika kita dipertemukan, menemukan masalah, kemudian dia bisa memaklumi kita. Ini salah satu contoh, salah satu ciri bahwa dia adalah jodoh kita. Ini baru satu loh. Memaklumi dalam hal apa nih, Tat, misalkan? Ya, keadaan kita, memahami keadaan kita. Lo misalnya saya beginilah, tampang saya Ganteng tapi levelnya seberapa gitu. Ya, Ya, itu yang penting deh. Atau mungkin ya tadi lagi cekak gitu, nggak ada duit, akhirnya oh ya dimaklumi. Iya, pokoknya gini, kita sudah cerita tentang segala kondisi kita, dia mau terima dan memaklumi. Tapi setelah menikah jadinya tidak maklumin. Nah, makanya itu kan harus ada penyesuaian ketika kita proses nikah nih. Harus ada yang dipertegas di antara orang yang punya komitmen akan bernikah. Ya, ini harus jangan ada yang ditutupin, Bang Japran. Makanya kemarin sempat ditanyakan, kalau kita prosesnya ta'aruf, kemudian ada yang berbohong bagaimana? Ya segala sesuatu dimulai dengan kebohongan akan ditutup dengan kebohongan lagi, atau ketika nanti terbuka ya mungkin salah satunya nggak akan terima. Jadi mendingan dari awal dibuka aja gitu ya. Ya kita sih berharap ketika kita jujur, pasangan kita juga akan jujur betul. menyikapinya. Maka yang pertama tadi, kalau yang saya perlu garis bawahi buat kita mencari ini kira-kira jodoh kita atau bukan, ya bisa memaklumi atau enggak, atau mengerti kita apa enggak. Gue jujur dijauhin cewek gue jadi gini. Ya artinya ya belum jodoh berarti. Belum jodoh, ya kan? Jadi nggak sekarang? Jadi nggak main sekarang? Enggak. Berarti bukan jodoh ente. Iya sih. Nah, kalau Kan yang kita lagi ngomongin nih. kalau yang sekarang nih, yang sekarang gimana yang sekarang? Belum. Ya. Kan kita lagi ngomongin kira-kira nih ciri jodoh yang dekat. Betul. Gitu ya. Betul. Kalau jodoh kita dekat, yang udah mulai berusaha nih ya, sohib-sohib yang beriman, ya mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pemikiran, bahan acuan. Ya, kalau udah ketemu orang yang tidak sepemikiran, yang sudah nggak memaklumi keadaan kita, nggak ngertiin keadaan kita, ya udahlah, daripada repot ke depannya, tinggalin. ya mending
cari pembanding Oh, cari pembanding loh. Dia cari atau pembanding loh, buat atau ninggalin. istiqorohnya dikuatin lah ya. Iya. Oh. Itu Ya. itu istiqoroh rata-rata ya sebelum ini hilang. Nah, yang kedua mungkin adalah mempunyai sikap yang saling memotivasi satu sama lain. Ya, ketika tadi udah saling memahami satu sama lain, memaklumi, ya, kemudian oh ternyata dia kurangnya di sini. Gue punya kelebihan di sini. Ayo kita saling ngisi Iya, bagaimana itu enak kan? Itu Ya. yang seharusnya. Ya, Itu yang yang karena seharusnya. sebetulnya dalam mencari jodoh itu bukanlah kita mencari yang sempurna, Betul. tapi yang bisa membuat kita menjadi berasa sempurna. Betul. Saling menyempurnakan Saling gitu ya. menyempurnakan. Iya, iya. Ya. Itu sih kalau ketemu yang kayak gitu, wah. Ya. Waduh, itu buru-buru gua habak itu sebenarnya. Hah? Berangkatlah maksudnya. Jangankan ente, dia juga pengen lagi nih. Ya, cari cawapres baru. Gak bisa di-cut nih. Mati kutu. Puas tuh. Puas. Ya, kalau gua cut sih bisa lah nilai gua A. Kuncian. tawar-menawar di sini, Stan. Oh, untuk nilai nggak bisa. Untuk nilai nggak bisa. Oh, tidak bisa hilang Nggak juga. Bisa. Oke, Stan, dilanjut, Stan. Tat, nomor 3 Tat sekarang Tat. Yang nomor 3 nih saya coba lihat di ayatnya ya, biar nanti kita bisa sama-sama buka. Tadi saya sempat cari di dalam surat Ali Imran ayat 134 ya. Kita akan lebih menyenangkan kalau punya pasangan yang punya sifat seperti ini nih ya. Tadi ayat ke 1, 3, 4. Ya, kita kan pengen dapat orang-orang yang bertakwa ya. Ya. Oh ya. Di antara ciri-ciri orang bertakwa menurut Ali Imran 134 yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan yang baik ya. Baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Betul. Ya. Kemudian orang yang menahan amarahnya Hmm. dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau kita punya pasangan yang bisa saling memaafkan Hmm. dalam proses kita membangun segala sesuatu yang positif, ini ya ambil. Oke. Ya, punya orang yang gampang maafin kita, tapi bukan berarti kita terus gampang lagi bikin kesalahan ya dengan Ya, dibuat-buat maksudnya ya. salahnya tuh yang hilap Yang gitu. khilaf karena perbuatan kita memang keterbatasan kita gitu ya, bukan yang sengaja dibuat-buat ya. Iya. Ya, ini mungkin harus kita ambil, Pak. Ya, jadi ini ciri jodoh yang baik buat kita. Hmm. Oke. Salah oke. satunya adalah orang yang bisa saling memaafkan, Bang. Ya, karena ketika ketemu orang yang kayak gini dan kita juga punya sifat yang kayak gitu, jaminannya adalah Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Masya Allah. Berarti Jadi ya kita mudah-mudahan bisa ada cewek yang kita maafin bisa tampang menemukan suatu keluarga yang disukai Allah gitu. saya. Amin. Insya Ketika Allah. udah saling memahami, kemudian saling memotivasi, punya sifat lagi saling memaafkan satu sama lain. Wah, itu udah enak banget. Family idaman ya. Hah? Keluarga idaman ya. Iya, amin. Ya. Keluarga, iya. Iya ya. Nyaman. Tapi maaf Tat, mau nanya satu. Kalau kita cari tujuan kita adalah ingin memurtadkan agama dia ke Islam, gimana caranya? Itu boleh nggak Tat? Pertanyaan bola liar bener. Enggak. Soalnya beberapa waktu kemarin tujuan gue begitu. Itu berat sekali itu Anda. Baik ya, itu nanti kita jadikan catatan untuk membawa. Nggak apa-apa, nanti kita bahas di sesi ini juga. Selanjutnya, Tapi ha. kan kita lagi Lagi bahas bahas ciri-ciri. ciri-ciri jodoh yang sudah dekat dengan kita Ini nih. baru nomor Gitu 3, Pra. Oh iya. Masih 12 loh, Pran. Hah? 17 nih. Banyak ya? Ya. Kita langsung aja kita coba lihat lagi di surat Al-Furqan ayat 74. Ya. Ayat ini juga sering kita dengar. 74. Nah. Ya. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami." Ya. Jadi sesuatu yang membuat kita senang. Kita senang. Ya, jadi tadi Jafran bilang kalau istri menikahi karena kita pengen senang-senang dengan dia, boleh nggak? Boleh. Ya, karena salah satunya di sini disebutkan adalah mempunyai istri dan keturunan yang menyenangkan hati kami. Oh iya betul. Ya. Itu pasti. Ya. Jadi ciri yang keempat adalah ketika kita bertemu sama dia tuh bawaannya tenang, Oh itu dia. bawaannya senang, Berarti kayak Nyaman. ya nyaman. Kayak Nyaman. kemarin ya. Oh, kayak mood buster gitu, mood buster. Bukan, kayak kemarin kita Bukan. berbicara main lain
lain Hayin, hayin. hayin. Berarti ada unsur itu juga berarti ya kurang lebihnya ya. Iya, ya. Kalau kita punya pasangan hidup dengan unsur 4 yang itu, wah itu mah luar biasa banget. Pak. Waduh. Ya. Oh, paket combo itu. Ya. Udah gitu, begitu kita ketemu pertama kali dari tampilan dia, itu cukup menyejukkan mata kita. Nah, itu udah salah satu ciri itu. Balik lagi physically ya. Iya. berarti Jadi ya? ketika lihat lu jangan yang pakai ngejreng bikin mata Enggak, silau. enggak. Oh, pokoknya kalau kita ngeliat dia kayak mood kita itu Enggak, bagus. Bagus, Senang, enak. Ya. bahagia. Enggak gitu, Pak. Enggak gitu. Sudahlah. Kemudian begitu ketemu, nih hati kita makin timbul kemantapan. Oh iya. Ya, itu Apalagi ciri yang keenam tuh. Ya, jadi hati kita Kemantapan di sini tuh dalam artian apa nih? Gambarannya tuh mantap untuk memilih dia atau mantapnya dalam arti apa? dengan 4 kriteria utama tadi, ya kemudian dengan ciri-ciri yang ini, yang kita sebutkan ini, hati kita ikut bermain juga dan mengatakan ini pilihan saya nih, Feeling pilihan gua berarti nih. ya? Oh, Ya, kemudian iya, feeling. timbul motivasi kita untuk berbuat baik, timbul motivasi kita untuk berjuang makin giat Makin lagi. jadi gitu ya. Nah, yang kayak gini adalah proses pemantapan hati nih. Nah, ini nggak boleh kita pungkirin nih ketika kita ketemu pasangan laki atau perempuan ganteng sekalipun, tapi ketika itu mengendorkan semangat hati kita, ini mending gak usah dipilih, Pak. Gue kemarin dapatnya kayak gitu, Tat. Wah, Kenapa? semangat nyari duit, tapi tinggal juga. Iya, karena ada unsur lain yang Iya, nggak berarti belum cocok. jodoh, Cap. Iya sih. Ya, curhat aja sih sebenarnya. Lu kayaknya pengen banget tuh didengar curhatan. Iya dong. Kemudian ya, dari tutur katanya, ya itu juga saling memotivasi. Cara ngomongnya kita berubah menjadi baik nih. Iya. Ya kenapa? Karena ketika lagi suka sama suka biasanya ya Aku, ini kamu. akan menunjukkan sifat yang perfeksionis di antara satu sama lain. Ya. Tapi kita akan bisa menilai nih ketika dia berhubungan dengan orang lain bagaimana. Ya, begitu kita lihat, oh ternyata emang benar dia sifatnya seperti ini. Oh iya, kalau Ya. sama orang lain ya kan. Ya, ini kan kita Blak-blakan bisa gitu. nih. Gitu Oh. sama kita ngomongnya jaib. Ja- Kenapa ini Iya. dijadikan sebagai ciri jodoh juga? Ya karena nanti kita dalam membentuk rumah tangga kan kita butuh yang seperti itu tuh. Ya, betul. Buat anak-anak betul. kita gitu kan. Bukan cuma orang yang poin-poin di atas tapi melupakan akhlak dalam rumah tangga kan nggak mau juga gitu. Kemudian apa ya? Yang paling penting tadi Bang Jafran ngomongin masalah iman ya. Dalam Ya. Islam itu ya yang pasti sama-sama beriman. Ya. Lebih Kemudian, baik akhlak atau iman didahulukan? tadi 4 kriteria poin tadi mana yang lebih utama? Agamanya. Agamanya. Agama. Nah, selesai. Udah. Tapi kan Ya udah. panjang sih sebenarnya. Kan ada Tapi yang, kan apa lagi? enggak, tapi kan ada yang sekarang gini. Dia tahu agama, tapi akhlaknya kurang. Oke. Kan ada dong yang Ada, kayak gitu, ada. ada, Itu ada. gimana? Berarti lebih baik akhlaknya dong, etikanya dong berarti. Cuman kan lu lihat lagi peran dari agamanya, lu seiman apa enggak itu kan yang paling penting. Ini kan yang diomongin kan Awal. tentang iman yang sama. Oke. Iya. Ya bukan tentang agama. Jadi kalau ente bicara masalah level agamanya sama, ada penilaian lain ya, Oh. akhlaknya. Nah, itu baru. Ada penilaian lain, apanya lagi nanti etika dia dalam bertingkah laku sehari-hari, ada penilaian lain apa? Cara dia menggunakan pakaian dan lain sebagainya. Kan itu ada tadi yang kita sebutin. Ini ciri-ciri ini ada nggak dalam diri dia? Ini kita cuma ngebantu kawan-kawan dan sohib yang beriman ya. Jadi kalau misalnya kita milih kriteria, coba deh yang seperti ini bisa nggak dijadikan sebagai ciri kita dalam memilih bahwa ini adalah jodoh kita. Ya. Tadi kan kita sebutin tuh saling memaklumi, saling bisa memaafkan satu sama lain, memotivasi, kemudian memberikan ketenangan dan kesenangan, kemudian secara view menyejukkan mata. Saya nggak bilang cakep ya, tapi menyejukkan mata kita, cocok Ya, lah di mata kita. betul. Ya, kemudian memberikan kemantapan hati gitu ya. Itu udah 6 tuh Pak. Iya, udah. Ya. Udah 6. Kalau udah yang tadi saya sebutin lagi apa? Mempunyai iman yang sama. 7. Ya, 7. Ya. Artinya kalau dalam kriteria agama tadi semua sama, ya, ketika dilihat yang lain-lainnya ini lebih banyak dapatnya, ya mending ambil yang lebih banyak dapatnya. Ya. Mengambil probabilitas yang lebih baik Iya, berarti ya. Ya, syukur-syukur dapat semua. Amin. Ya. Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 21, ya
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Ya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Jadi ketika kita sama dia, ya, jiwa kita tuh jauh lebih tenang. Ya. Kita juga bisa memberikan ketenangan buat dia. Nah ini salah satu ciri lagi kita dekat sama dia. Salah satu ciri lagi udah jodohnya kita. Ya, kalau kita nggak punya itu, ya udah jangan dah. Ya. Dekat satu sama lain ribut ya, bagaikan kucing dengan kucing gitu. Kalau saya sebut anjing dengan kucing, ntar rebutan lagi, dia berantem lagi, Pak. Ya, gue kucingnya, gue lu anjingnya kan, gitu ya. Oke. Ntar kena itu loh. Enggak lah. Kemudian ya dalam prosesnya barangkali kita akan meskipun prosesnya ta'aruf ya, cuman kan kita bisa nih memancing seseorang untuk mengetahui apakah dia tutur katanya bisa dipercaya atau enggak ya. Karena betul. pasangan hidup kita adalah pakaian kita, ya, apalagi istri nih. Istri itu adalah palang pintu buat kita. Artinya apa? Dia menjaga rahasia kita. Ini kita tes aja, kita coba. Ketika kita ngobrol, dia bisa nggak buka rahasia orang? Ya. Ketika dia berbicara membuka rahasia orang, awas hati-hati. Bukan ini yang kita cari. Ya, tapi kalau misalnya dia bisa menjaga rahasia orang, nah inilah salah satu ciri lagi jodoh yang kita cari. Ya, artinya jodohnya sudah deket nih. Kita deketin sama orang, dia bisa menjaga rahasia kita, mungkin ini jodoh kita. Iya. Ya, kemudian kita berjalan sama dia. Ya, kita mau berpikir tentang masa depan, kemudian dia nggak meributkan masa lalu. Wah itu dia tuh. Ya, ini artinya jodoh kita juga nih. Iya. Berarti kita jodohnya semakin deket nih. Kita pasti punya masa lalu yang susah dirubah. Betul, pasti. Ya gak usah diributin lah, gue tahu itu salah. Jadi gak usah ributin. Sekarang gue tuh kayak begini, pengen seperti ini. Ayo kita bicara ke depan. Nah itu jauh lebih baik ya. Dan kalau kita ketemu orang yang seperti itu.